Para senior merpati yang sudah ternama kelas internasional menjelaskan secara ringkas metode beternak pada merpati. Ini terjadi setelah kemenangan di nasional dari Shah Turuk pada tahun 1985 melawan 8.500 burung dan para media surat kabar meminta menjelaskan metode pembiakan secara detail. Senior merpati dengan senang hati mengabulkan permintaan ini kepadanya, namun sebelum memulai menjelaskannya, beliau ingin menjelaskan bahwa olahraga merpati adalah hobi di mana kita mencoba untuk melepaskan diri dari kekhawatiran dan tanggung jawab kita sehari-hari, ujarnya. Jadi tidak ada aturan yang mengatur siapapun bagaimana melakukan hobi ini. Setiap orang harus melakukan apa yang paling menyenangkannya. Tampaknya tidak benar jika ada undang-undang yang memberitahu kita bagaimana mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita pada orang lain. Artinya, setiap masing individu memiliki clue dan metode masing-masing. Namun, jika sobat ingin menjadi seorang juara, kita harus memberikan semua yang kita punya pada hobi tersebut, artinya harus total, jangan setengah-setengah, baik dari perawatan ataupun pelatihan. Oleh karena itu sebaiknya kita belajar sebanyak-banyaknya tentang sebuah informasi tentang merpati kapanpun kita mempunyai kesempatan. Pada saat yang sama, setiap orang berhak membawa pulang apapun yang dianggapnya sebagai ide terbaik. Tujuan saya bukan untuk membuat seperangkat aturan, melainkan memberi sobat beberapa pedoman. Pedoman ini didapat dari mendiang Profesor Alphonse Anker dari Kaposvar, Hongaria. Dialah yang pertama kali membuat sang maestro tertarik pada pekerjaan hidupnya, genetika populasi. Kita akan lebih jujur jika kita mencantumkan namanya, bukan nama yang lain, di atas setiap pembahasan. Hal kedua yang ingin kita sampaikan adalah mengenai terminologi karakteristik berbeda yang telah dibuat. Dan di sini saya berterima kasih atas penggunaan bagian-bagian tertentu dari publikasi Piet de Wit. Seringkali mereka memberi saya pemahaman ekstra tentang esensi karakteristik tertentu. Lebih banyak lagi penjelasan mengenai masalah ini ketika saya benar-benar memegang beberapa prototipe yang telah dikumpulkan Piet de Wit. Dapat disimpulkan bahwa teori Profesor Anker dikombinasikan dengan kerja praktek yang dilakukan oleh Piet de Wit, ditambah dengan pengamatan Stephen sendiri, didasarkan pada metode pembiakan beliau sendiri. Pada akhirnya, dengan semua pencetusnya ide olahraga merpati yang dilakukan oleh Prof. Anker dapat membawa para peternak menuju kesuksesan yang tertarik pada pendekatan genetik dalam teknik pemuliaan. Ini akan memberinya kesenangan besar. Prof. Anker selalu berharap agar dia memecahkan teka-teki kata silang terbang, begitulah caranya menggambarkan seekor merpati serta judul bukunya. Melalui ulasan ini kita berharap dapat menambahkan dimensi ekstra pada karyanya. Dan untuk sobat para pendengar, saya berharap waktu yang menyenangkan memecahkan teka-teki dan belajar. Saya bermaksud membangkitkan minat pendengar terhadap teknik pemuliaan genetik melalui rangkaian ulasan ini. Banyak yang mengetahui bahwa metode beliau didasarkan pada teori genetika populasi Prof. Anker. Untuk memulainya, mari kita definisikan kata genetika populasi. Genetika populasi adalah suatu metode pemuliaan yang melalui seleksi yang ketat, diikuti dengan penggunaan aturan-aturan yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu yang diturunkan dalam suatu populasi. Mencoba memperoleh suatu populasi yang lebih baik kualitas maupun kuantitasnya. Contoh, mari kita asumsikan kita berhadapan dengan populasi konstan sebanyak 100 orang. Sekarang dan nanti, dalam kasus kita, hal ini melibatkan sekumpulan merpati. Selanjutnya, kita akan menetapkan target seperti merpati berkecepatan tinggi. Tapi kita juga bisa mengambil burung gemuk atau burung berkepala berwarna merah.
Setelah beberapa tahun berkembang biak, terbang, seleksi, kita telah menemukan ternak terbaik kita dan kita menyimpannya. Sobat terus membangun stok ini sampai kita mencapai target 100 burung. Berdasarkan persentase, sobat sekarang akan memiliki lebih banyak burung yang baik dalam kawanan yang berjumlah 100 ekor dibandingkan dengan yang miliki di kelompok awal. Di masa lalu beliau dengan hati-hati mempertimbangkan rute mana yang harus beliau ikuti agar beliau bisa menuju kesuksesan, dan saya melakukannya dengan cukup baik. Saat itulah beliau pertama kali berhubungan dengan Prof. Anker. Ketika keadaan menghalangi beliau untuk memiliki merpati sendiri, beliau memutuskan bahwa segera setelah Stephen mempunyai kesempatan, Stephen akan memulai usaha baru dan melakukan perencanaan yang matang. Yang kita maksud dengan ini adalah bahwa kita berencana untuk berkembang biak berdasarkan konsep yang ditetapkan secara ketat, tanpa memberikan pengecualian apapun, atau sangat sedikit. Dan ini menurut Stephen seharusnya membawa kesuksesan bagi Stephen. Pada saat yang sama Prof. Anker mengundang Stephen untuk menghabiskan liburan bersamanya, dan Stephen dengan senang hati menerimanya. Bersama dengan Von Matador, paling terkenal saat ini, Ton Bollebakker, Stephen tinggal di Prof. Anker cukup lama dan kami berdua belajar banyak. Setelah kembali ke Belanda, Stephen mengerjakan catatan Stephen ke dalam sebuah sistem. Saking yakinnya, Stephen akan sukses, separuh penduduk Hongaria berternak menurut teori Prof. Anker. Dengan percaya diri, Stephen menulis ulang catatan Stephen menjadi beberapa materi. Setelah penerbitan artikel pertama, Stephen menerima ulasan yang sangat antusias dari mendiang Arie van den Hoek, penulis buku Merpati Besar. Pada artikel kedua, Stephen mungkin terlalu percaya diri dalam meramalkan bahwa segera setelah siap untuk mengawinkan silang, seekor S. pigeon dengan kualitas luar biasa akan lahir di loteng saya. Itu tidak sesuai dengan teori Stephen, dan pernyataan seperti itu sangat dibenci. Akibatnya artikel lainnya tidak pernah diterbitkan. Sayang sekali, pertama-tama, karena sampai sekarang masih rutin menerima komunikasi dari orang-orang yang telah sukses dengan menggunakan ide-ide pertama tersebut. Dan kedua, karena beberapa tahun kemudian tidak hanya memelihara satu, tetapi sejumlah S. pigeons, bahkan cukup bagus untuk disebutkan dalam Guinness Book of Records merpati dunia, mampu mendukung teori Prof. Anker dan Stephen sendiri dengan bukti yang kuat. Sekarang Stephen akan menyajikan kepada sobat versi terbaru dari ulasan yang sama. Stephen katakan update karena juga dalam lomba merpati kita perlu adanya revisi pada waktu-waktu tertentu. Sebelum kita menyajikan kepada sobat metode pemuliaan kita, sekali lagi kita akan memandu sobat melalui langkah-langkah dasar genetika populasi. Saya akan membahasnya lagi dan lagi. Pertama-tama kita harus mengenal prinsip-prinsip dasar. Bagi sebagian besar penggemarnya, hal ini berarti kegigihan dalam membaca materi yang membosankan ini, meskipun saya telah mencoba menyajikannya kepada sobat dalam bahasa sehari-hari yang umum. Tidak mungkin untuk menyederhanakannya lagi yang berarti kita harus belajar, suka atau tidak. Ini adalah satu-satunya cara untuk berkembang dalam perlombaan. Kita tidak boleh hanya melihat pada standar saja, tetapi kita harus berulang kali mempelajari, satu persatu, berbagai karakteristik yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan terbang seekor merpati. Jika tujuan kita adalah beternak merpati juara, ciri khas apa yang paling menarik bagi kita? Kelompok 1, vitalitas. 2, bakat dalam cuaca tertentu. 3, tanda-tanda yang akan terwujud. Kelompok 1, ciri-ciri yang sobat temukan pada kelompok ini hanya dipengaruhi oleh beberapa gen. Tingkat penularan dari induk ke keturunannya kecil.
Mereka adalah kelompok pertama yang bereaksi negatif terhadap perkawinan sedarah, namun ketika dikawinkan silang, mereka menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang nyata. Ada bukti jelas tentang apa yang disebut heterozigot dalam cara perkembangbiakan ini. Kelompok 2, 1. More dan karakter. 2. Intelijen. 3. Kecepatan. 4. Bakat pada jarak tertentu. Kelompok 2. Dalam kelompok ini kita menemukan ciri-ciri yang dipengaruhi oleh upaya gabungan ratusan gen. Ciri-cirinya dalam hal ini ditularkan melalui perantara. Artinya beberapa ciri yang disumbangkan oleh setiap orang tua dirata-ratakan secara merata pada keturunannya. Transmisi perantara ini tidak lagi terbagi pada generasi-generasi berikutnya. Seperti halnya transmisi kualitatif. Dari generasi ke generasi nilai kualitas ciri-ciri tersebut selalu merupakan rata-rata dari kontribusi kedua orang tuanya. Misalnya, 100 plus 90, 2 sama dengan 95. Ketika kita memasangkan 95 dengan 100 kita akan mendapatkan 97,5. Ini hanyalah contoh. Perkawinan sedarah dalam hal ini tidak menyebabkan degenerasi tetapi, dan ini yang paling penting, perkawinan silang dalam kelompok ini memberikan efek heterosa. Akibat dari hal ini dalam pembiakan adalah sebagai berikut. Karakteristik yang ditemukan pada kelompok 1 paling berhasil ditingkatkan melalui kombinasi silang yang bermakna. Hal ini dapat dilakukan dengan mendatangkan sementara burung merpati yang cocok untuk penyeberangan tersebut. Ciri-ciri yang terdapat pada kelompok 2 umumnya tidak dapat diperbaiki dengan perkawinan silang. Karena karakteristik dalam kelompok ini ditularkan melalui perantara. Satu-satunya jalan adalah seleksi yang ketat dan pasangan yang terencana dengan baik. Semakin tinggi tingkat kedua orang tua dalam semua karakteristik ini, semakin tinggi pula tingkat keturunannya. Yang penting di sini adalah hukum lama, memasangkan yang terbaik dengan yang terbaik. Ada hal lain yang masih harus kami sampaikan, ketika kita memasangkan merpati, tidak cukup hanya menyimpulkan burung mana yang bagus dan mana yang tidak. Kita harus tahu mengapa seekor merpati dinilai baik, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Seringkali kelebihan seekor merpati tidak ditentukan oleh vitalitasnya, tetapi ditemukan pada kecerdasannya yang tajam atau karakternya yang kuat, Mordan. Dalam hal ini sebaiknya kita memasangkannya dengan pasangan yang memiliki banyak vitalitas. Tapi pasangan ini pada saat yang sama harus sebanding dengannya dalam hal kecerdasan dan karakter kuatnya. Jika hal ini tidak terjadi, kita akan mengalami peningkatan vitalitas namun kehilangan dua karakteristik terpenting lainnya. Apa yang harus sobat lakukan adalah mengevaluasi secara terpisah semua karakteristik yang berbeda dan menyesuaikan rencana pemuliaan sobat setiap kali karakteristik tertentu tampaknya dapat ditularkan dengan sangat baik. Sejauh ini teorinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penjelasan yang lebih praktis, perkawinan sedarah dengan tujuan tertentu. Demikian ulasan ini, masih banyak ulasan menarik lainnya seputar Gentika populasi karya Stephen. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.